Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Afi sebagai moderator pada webinar series hari ini. Eh, Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusan kita hari ini dimudahkan. Amin. Selamat hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, yang artinya selamat bergabung pada webinar series Corporate Strategy ke-59 yang diselenggarakan oleh KMMB dan bekerja sama dengan ICMA dengan tema webinar series hari ini adalah Valuation Mastery Unlocking Business Worth Through Financial Statement. Sebelum kita memasuki sesi webinar, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Ferdinand Pardede. Pagi, Mbak. Baik, bagaimana Pak kabarnya? Baik-baik, Mbak. Terima kasih untuk Iya, kesempatannya. sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Siap, siap. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum eh, Bapak Ferdinand menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan pengantar terlebih dahulu untuk materi pada pagi hari ini. Jika materi sebelumnya telah dibahas mengenai valuasi dan financial statement, hari ini masih dengan tema besar yang sama, kita akan membahas materi terkait dengan valuasi. Materi valuasi yang akan kita dalami pada pagi hari ini adalah tentang analisis valuasi berdasarkan studi kasus dari perusahaan, baik eh, pada beberapa pendekatan metodologi, analisis valuasi perusahaan sampai dengan contoh analisisnya. Pada webinar pagi hari ini akan dibahas secara lebih mendalam cara melakukan penilaian perusahaan melalui berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan di masa lalu, proyeksi keuangan perusahaan di masa depan, serta aspek-aspek lainnya yang relevan yang akan dijelaskan lebih dalam oleh Bapak Ferdinand pada sesi penyampaian materi nanti. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Ferdinand untuk dapat menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Oke. Makasih, Mbak Api. Selamat pagi, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini. Eh, Salam sejahtera buat semua. Mungkin kita bagian dari lanjutan seri dari Valuation Mastery gitu. Hari ini kita nanti akan membahas seperti apa yang disampaikan Mbak Api, dan di slide nanti kita juga akan saya kasih contoh tentang penilaian atau valuasi company dengan metode yang kita sampaikan berdasarkan metode discounted cash flow yang mungkin Bapak Ibu sudah pelajari di seri berikutnya, dan ada sedikit tambahan tentang eh, metode terkait untuk data pasar atau relative valuation yang dikenalnya. Mungkin next-nya, Mbak Api. Eh, Pagi ini kita akan membahas 4 komponen di dalam pembahasan kita. Mungkin kita akan highlight dulu tentang valuasi, kemudian nanti pendekatan dan metodologinya, dan dari pendekatan metodologi ini kita akan nanti contohkan tentang comparable valuation analysis, kemudian nanti discounted cash flow valuation gitu ya. Next-nya. Baik, ini mungkin sedikit profil tentang saya. Kebetulan saya dipercaya di berbagai 4 entitas saat ini. Kita sebagai CEO di FP Group, itu adalah eh, Finansial Pardede Group, sebuah perusahaan holding untuk kegiatan investasi. Dan saya juga merupakan penilai publik dan menjadi senior partner di KJPP FDI, Ferdinand dan Nariksan dan Rekan, di mana FDI ini memang memiliki izin secara company dan secara personal untuk melakukan penilaian, dan kita juga terdaftar di pasar modal dan OJK IKNB. Kita juga mendirikan satu perusahaan bernama Bina Cendikia Academy. Kebetulan dipercaya juga di CEO di situ.
Dan ini merupakan perusahaan untuk bergerak di publisher, di jurnal dan training workshop gitu. Dan bisa juga sebagai penerbit jurnal dengan akreditasi saat ini di Google Scholar dan Copernicus. Terakhir di Vermartian, Vermartian juga merupakan CEO dan founder. Ini adalah semacam financial advisory dan corporate finance terkait nanti untuk transaksi M&A dan berbagai tujuan lainnya. Mungkin itu sekilas profil yang saat ini saya jalani. Next, Mbak. Oke, next. Next. Oke. Oke, Bapak Ibu kira-kira kalau misalnya saya tanya tentang biaya gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang biaya, harga, dan nilai. Kira-kira mungkin eh, cepat saja dari Bapak Ibu, siapa yang tahu tentang definisi biaya, mungkin bisa di chat box saja gitu, eh, supaya supaya kita bisa interaktif gitu. Bisa di chat box mungkin apa yang dimaksud dengan biaya menurut Bapak Ibu atau definisi biaya menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Atau nextnya lagi Mbak? Oke, mungkin nanti harga. Oke, nextnya Mbak. Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan biaya, harga, dan nilai? Oke, dari Ibu Susila, pengeluaran katanya biaya. Next, mungkin. Oke, oke, biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan sesuai kebutuhan. Nah, ya. Jadi kalau secara definisi biaya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan suatu aset. Nah, biaya itu sebenarnya fakta karena sudah kejadian. Nah, kalau definisi harga mungkin kira-kira Bapak Ibu kira-kira apa? Ibu anak oke, betul. Biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan sesuai kebutuhan. Harga adalah nilai. Nah, Ibu Susila bilang harga adalah nilai. Ada yang lagi? Mungkin saya tunggu. Nah, karena Ibu Susila sudah menyinggung harga adalah nilai, sebetulnya ada perbedaan sih secara prinsip. Mungkin next, Mbak. Harga itu adalah sejumlah uang yang diminta ya, ditawarkan atau dibayar untuk suatu aset. Jadi harga itu adalah kesepakatan ya, atau misalnya tadi Bu Ana bilang jumlah yang ditentukan untuk dibayar. Jumlah yang ditentukan untuk dibayar itu adalah suatu fakta juga. Jadi memang harga itu adalah kesepakatan. Kalau biaya itu adalah satu orang mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kalau harga ada satu pihak lain yang dia berani membayarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Jadi biaya dan harga itu adalah fakta karena sudah terjadi, ya. Pak Made, harga adalah besaran nilai yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, nextnya Mbak, kira-kira selisih biaya dengan harga itulah yang kita kenal dengan namanya next profit, ya. Jadi selisih biaya dengan harga itulah yang kita namakan dengan profit. Sedangkan selisih harga dengan nilai itu adalah namanya capital gain, ya. Jadi sebenarnya nilai itu apa sih sebenarnya? Next. Jadi nilai itu adalah opini, sebenarnya nilai itu adalah opini dari manfaat ekonomis atas kepemilikan aset atau harga yang paling memungkinkan dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran. Sehingga nilai bukan fakta, karena ketika nilai sudah disepakati dan sudah ditransaksikan, maka nilai itu akan berubah menjadi harga. Ya, jadi karena tadi biaya dan harga adalah fakta, sedangkan nilai itu masih berupa estimasi atau manfaat dari suatu ekonomi. Jadi nilai dalam pertukaran adalah suatu harga yang hipotetis. Hipotetis itu masih dalam perkiraan. Jadi estimasi, ya, ditentukan oleh tujuan pada waktu tertentu. Jadi nanti dalam pembahasan kita dari exercise nanti sebenarnya
pada saat kita melakukan penilaian, ada namanya tanggal penilaian yang sangat penting. Ya, sehingga dari hasil itu sebetulnya opini nilai dalam bentuk nanti penilaian merupakan suatu proses di mana melakukan sesuatu hal yang kita bisa estimasikan. Oke, suara saya terdengar mungkin Mbak Efri kedengaran ya, Mbak? Terdengar, Pak. Ya, oke, next mungkin Mbak. Oke, kira-kira ini ada di bursa nih, angka 10.175 eh, PT BCA ya. Menurut Bapak Ibu ini harga atau nilai ya? Atau biaya kira-kira? 10.175 ada, Ibu Ana bilang ini nilai. Ada lagi? Oke, next Mbak. Mbak, 10.175 itu merupakan harga ya Bu ya. Jadi close price. Jadi kalau di bursa selalu menyebutnya adalah close price atau harga penutupan, bukan value price gitu. Bukan nilainya, tapi ini adalah harga karena yang sudah ditransaksikan. Ya, sudah fakta ini bahwa pada tanggal itu harga saham BCA per lotnya adalah 10.175. Ya, kembali ke definisi tadi. Next. Oke, ini ada transaksi Jarum mengakuisisi satu PT gitu ya, 17T. Ini harga atau nilai kira-kira? Oh, masih berbicara nilai, Pak Carlos, Pak Gede nilai. So, ini adalah ketika sudah dilakukan akuisisi dan sudah bertransaksi, ya betul Pak Surya tuh. Nah, ini adalah harga transaksi, ya, karena sudah dilakukan transaksi. Jadi Jarum sudah melakukan akuisisi pada PT Solusi sebesar 17T itu adalah harga. Kalau belum dilakukan transaksi dan belum sepakat antara kedua belah pihak, maka 17T itu masih berupa nilai atau satu estimasi. Gitu ya. Jadi kalau sudah dilakukan transaksi, sudah sepakat, maka harga tadi akan berubah menjadi nilai. Atau nilai tadi berubah menjadi harga ya ketika sudah terjadi transaksi. Oke, next. Next lagi, Pak. Nah, kira-kira yang saya lingkari dalam jumlah ekuitas ini harga atau nilai. Ini kita crop dari laporan keuangan ya. Kalau Bapak Ibu baca balance sheet ada di kolom ekuitas itu adalah jumlah ekuitas. Nah, kira-kira ini harga atau nilai ya? Ya, betul. Kalau yang ini jumlah ekuitas yang sebesar 116.624.513 ini merupakan nilai, tapi yang lebih tepat disebut dengan book value atau nilai buku. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat berapa nilai buku dari suatu perusahaan, maka lihatlah di jumlah ekuitasnya ya, di kolom ekuitas. Kalau jumlah liabilitas dan ekuitas yang 169 itu disebut dengan nilai perusahaan ya, tapi kalau nilai bukunya adalah jumlah ekuitas ya. Next Mbak. Ya, itu nilai buku. Next lagi. Oke. Nah, karena saya backgroundnya next next Mbak. Karena saya backgroundnya di penilai, maka saya mau sampaikan bahwa di Indonesia khususnya penilai itu memiliki landasan hukumnya. Ya, kami semua penilai punya landasan hukum dimulai dari Peraturan Menteri Keuangan mulai 2008. Jadi sebelum 2008 penilai itu berbentuk perusahaan terbatas atau PT. Nah, setelah adanya PMK ya, kemudian seluruh penilai ditarik dari Departemen Perdagangan menjadi ke Departemen Keuangan ya, kemudian semua profesi di situ
eh, memiliki landasan hukum mulai dari Peraturan Menteri Keuangan ya dari 2008, 14, 17 dan sampai nanti di 2019 ya. Jadi di mana peraturan ini adalah mengcover atau mengatur tentang lingkup pekerjaan, cakupan dan servis yang diberikan oleh penilai. Next lagi. Nah, karena ini profesi, maka sebetulnya eh, ada tingkatan atau jenjang penilai, ya, mulai dari penilai yang afiliasi atau anggota. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sebagai anggota di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI, ya, ketika Bapak Ibu masuk, nanti Bapak Ibu akan menjadi anggota A, kemudian mengikuti jenjang pendidikan, itu nanti P, kemudian sampai T dan bersertifikat sampai nanti ada ujian untuk penilai publiknya dan registrasinya dikeluarkan atau izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan nanti juga akan ada pendaftaran untuk di OJK, jadi nanti terbatas. Nah, secara profesi kami memiliki standar. Indonesia sendiri punya KEPI dan SPI. Sebenarnya KEPI SPI juga mengadop International Pearson Standard IPS. Nah, di OJK khusus OJK mengeluarkan namanya peraturan dalam penyusunan penilaian. Ya, jadi secara produk ya kami selalu harus tunduk kepada standar dan peraturan yang berlaku. Ya, next. Next, Mbak. Oke, mungkin ini ruang lingkupnya kita, ya. Ada jasa penilaian dan kita jasa penilaian lainnya. Jadi di kita bisa penilaian bisnis, bisa properti sederhana, bisa penilai properti, bisa personal properti ya. Jadi Bapak Ibu kamu yang miskin nanti tertarik dengan dunia penilaian, kalau penilaian properti itu lebih kepada tangible asset atau aset-aset yang berwujud. Kalau penilaian bisnis umumnya lebih kepada intangible gitu. Di kita juga bisa melakukan studi kelayakan ya, fairness opinion, pengawasan proyek dan konsultasi lainnya. Next mungkin Pak. Nah, kalau dilihat dari laporan keuangan, kompetensi kita penilai terhadap cakupannya di laporan keuangan, apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan atau servis apa dari penilai yang kaitannya dengan laporan keuangan? Mungkin next gitu, Mbak. Oke, kalau Bapak Ibu lihat di laporan keuangan ada namanya penilaian persediaan, penilai aset tetap dan lain-lain itu apa menyangkut untuk lingkup penilaian properti gitu ya. Tapi kalau misalnya next lagi ada yang jumlah ekuitas itu penilaian bisnis ya, ada lagi misalnya nih penilaian eh, perusahaan ya di jumlah aset nilai perusahaan. Terus ada hak penguasaan jalan tol misalnya itu kalau lihat ini kan contoh laporan keuangan BUJT ya Badan Usaha Jalan Tol di mana mereka memiliki akun aset tak berwujud gitu di situ ada hak pengelolaan atau penguasaan jalan tol nah itu adalah lingkupnya penilaian bisnis. Next. Nah, dalam bukunya Aswad Damodaran ya ini Aswad Damodaran itu profesor penilai ya uh, ada beberapa miss dari konsep tentang penilaian ya. Ketika miss pertama itu adalah katanya valuasi itu mencari nilai yang sesungguhnya. Sebetulnya ini merupakan miskonsepsi atau misconception about valuation ya. Jadi sebenarnya valuasi itu tidak mencari nilai yang benar-benar eksak gitu. Next, Mbak. Jadi valuasi itu bias ya menurut Damodaran ya karena sebenarnya hanya untuk menjawab berapa atau berapa besar atau berapa harga yang menjadi tujuan ya. Jadi kita melakukan valuasi itu makanya ada estimasi. Jadi sebenarnya dari bias itu valuasi kita itu hanya untuk melihat seberapa sih sebenarnya proporsi yang harus dibayar untuk kita mendapatkan sesuatu. Jadi bukan berarti nilai yang dihasilkan itu adalah nilai-nilai yang eksak gitu ya. Jadi menurut Damodaran itu. Yang kedua adalah eh,
valuasi yang baik itu memprovide persis estimasi value-nya gitu. Next. Sebenarnya tidak ada yang persis dalam valuasi gitu ya, ya tidak ada eksak gitu ya. Tetapi sebenarnya di valuasi itu lebih kepada bagaimana mendekati tentang harga yang bisa kita bayarkan gitu ya. Karena di dalam konsep valuasi itu sebenarnya kalau lihat eh, mana kalau dalam transaksi kan sebenarnya mana yang lebih dari sisi pembeli, mana yang lebih murah itu mungkin itu yang akan dilakukan gitu ya. Walaupun misalnya nilainya mahal, tapi kalau misalnya itu terjadi transaksi dan harganya lebih lebih bagus atau lebih menguntungkan, pembeli biasanya mencari sesuatu yang lebih bagus ya, harga yang lebih murah tentunya kan ya. Kalau dalam hal ini tentang harga. Nah, yang ketiga adalah quantitative modelnya the better the valuation ya. Kalau semakin banyak kita model, katanya lebih bagus terhadap valuasinya. Next, sebetulnya next Mbak, sebetulnya kalau pemahaman kita terhadap valuasi model itu bagaimana input dan eh, input yang diinginkan untuk dari si model itu diberjalankan ya. Karena kalau nanti kita belajar tentang discounted cash flow itu kan merupakan proyeksi ke depan dan proyeksi ke depan itu dibangun oleh asumsi-asumsi yang kita buat hari ini ya untuk memperkirakan sesuatu terjadi ke depan. Nah, asumsi itulah yang sebetulnya nanti akan mengenerate dan akan merubah eh, opini apa ini atau kesimpulan nanti di akhirnya ya bahwa simple valuation models do much better than complex ones ya. Jadi bisa saja apa model yang simple itu merupakan yang terbaik ya, yang terbaik. Jadi kita harus melihat juga tentang kondisi atau perusahaan-perusahaan atau jenis perusahaan malah yang akan kita nilai gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi dengan perusahaan yang lainnya. Ya, next. Nah, kalau di Damodaran, kalau Bapak Ibu lihat di dalam bukunya, jadi model-model untuk melakukan valuasi itu ada asset base, discounted cash flow model, relative valuation, mungkin ini yang kita kenal dengan market ya, data market. Ada juga namanya contingency claim model. Jadi kalau contingency claim model itu nanti akan berbicara option. Kalau nggak salah itu sudah dibahas di seri sebelumnya ya. Jadi sebenarnya yang contingency model itu yang dinilai lebih kepada optionnya gitu ya. Nah kalau yang kita kotak garis merah itu mungkin nanti sejalan dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Nah di dalam model-model ini nanti juga akan dilihat dan sangat dipengaruhi oleh laporan keuangan yang sebagai basis kita. Jadi secara prinsip laporan apa penilaian itu eh, sangat tergantung daripada historis atau jenis perusahaan dan kita tidak bisa melakukan penilaian tanpa kita melakukan atau tanpa kita memiliki laporan keuangan. Next. Ini Mbak Afi kita langsung jawab atau nanti ya, Mbak Afi ya, Q&A ya. Nanti aja Pak, nanti ada Baik. sesi Q&A sendiri. Oke. So, kalau lihat secara konsep di manajemen dalam satu perusahaan, ya, keputusan manajemen itu kan hanya ada tiga kalau ngelihat di laporan keuangan. Ada operating, investing, sama financing. Ya, sebetulnya tujuan daripada perusahaan itu kan kepada bagaimana meng-create shareholder value ya. Sehingga dalam hal meng-create shareholder value itu ada hal yang menjembataninya yaitu next Mbak, yaitu bagaimana kita membuat value driver dari si company ya. Value driver dari company itu sebenarnya ada di apa namanya? Ada di capex ya, ada juga di nanti generate income-nya ya, ada juga nanti tingkat diskonto atau diskon rate yang melekat di si perusahaan tersebut ya. Untuk menghasilkan valuation components-nya sebenarnya hanya ada dua. Jadi ada free cash flow-nya, ada cost of capital-nya ya. Cost of capital itu nanti akan berbicara tentang weighted apa average cost capital atau WACC atau
di mana di dalamnya ada cost equity sama cost of debt. Ya. Next. Oke. Nah, nextnya lagi. Nah, tadi saya singgung tentang standar penilaian di Indonesia. Jadi standar penilaian Indonesia sebenarnya mengadop tiga, ya. Ada pendekatan pasar, kalau kita bicara pendekatan, ada pendekatan aset, ada pendekatan pendapatan. Ya, kalau kita terjemahkan lagi ke dalam metodologi, pendekatan pasar itu adalah misalnya memiliki tiga metodologi tentang metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek. Jadi kita mengambil data-data atau harga-harga yang tertransisi di Bursa Efek, ya. Berarti yang kita ambil adalah angka-angka multiple-nya, ya, kayak price to book value, price to earning gitu, ya, di perusahaan-perusahaan yang terbuka. Kemudian kita juga ada namanya metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi. Artinya ini kita melakukan pengambilan data terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah terjadi. Ya, kayak tadi Jarum mengakuisisi PT X gitu. Nah, itu sudah terjadi merger akuisisinya. Dan yang ketiga, kita melakukan metode dari transaksi sebelumnya, ya, dari transaksi sebelumnya atau yang sudah terjadi, ya. Itu hampir sama dengan yang B gitu ya. Cuman yang C itu maksimal peraturannya adalah 2 tahun dari tanggal penilaian. Misalnya kalau kita melakukan tanggal penilaian 31 Desember 2024, maka untuk metode transaksi sebelumnya itu adalah maksimal data itu bisa digunakan 2 tahun, ya. Nah, kalau yang metode A itu harus sesuai dengan tanggal transaksi kita, gitu ya. Sedangkan kalau untuk pendekatan aset, metodenya adalah metode dari penyelesaian aset bersih, adjusted book value, ya. Yang kedua adalah metode kelebihan pendapatan atau excess earning method. Nah, di dalam pendekatan aset ini, penilai untuk menghasilkan nilai perusahaan atau nilai ekuitas juga membutuhkan profesi penilai aset. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan atau lebih dikenal dengan income approach, ya. Metodenya adalah metode discounted cash flow, ya. Kemudian ada metode kapitalisasi pendapatan, ya. Kemudian biasanya setelah metode ini diterapkan, kita lakukan rekonsiliasi nilai kalau tiga-tiganya diaplikasikan dari tiga pendekatan itu mungkin dilakukan semacam rekonsiliasi untuk menghasilkan indikasi nilai. Next. Oke, kalau kita bahas mungkin dari market approach dulu, ya. Jadi kalau market approach dengan metode perusahaan pembanding di Bursa Efek, maka sebenarnya yang menjadi kriteria dari pemilihan perusahaan itu harus sama dan sejenis, ya. Jadi sebenarnya kriteria-kriteria apa sih yang kita bisa dapatkan untuk kita menerapkan market approach, ya. Mungkin dari industrinya harus sama, ya. Kemudian nanti growth dan structure permodalannya juga harus sebanding, ya. Kemudian nanti kinerja historisnya adalah sebanding, ya. Total aset atau ukuran perusahaan sebanding dan pangsa pasarnya sama atau sebanding, ya. Jadi secara peraturan eh, ketika penilai mau melakukan dengan metode market approach, maka ada kriteria-kriteria yang harus dilakukan untuk mencari perusahaan sebanding itu, ya. Kalau misalnya kita memenuhi dari 5 kriteria dengan 8 yang sudah ditetapkan, tapi kita hanya memiliki 5, maka sebenarnya perusahaannya minimal harus 8 gitu ya. Tapi kalau semuanya sama, 5 perusahaan pun bisa dijadikan sebagai pembanding. Nah, apa yang diambil dari perusahaan-perusahaan pembanding itu, maka kita mengambil untuk langsung model ekuitas adalah price to book value, ya, price to sales, price earning, price to net cash flow, ya. Tapi yang lebih umum adalah price to book value, price earning, sama price to sell. Ya, ini yang akan nanti kita contohkan di bawah. Ya, next.
Ya, ini tadi penjelasannya. Jadi nanti di price to earning itu adalah untuk mencari earning atau laba dari suatu rata-rata industri, ya. Net cash flow itu mencari membandingkan harga pasar terhadap jumlah harian keras yang dihasilkan, dan price to book value itu nanti harga suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya, ya. Jadi penjelasan tadi multiple yang akan kita ambil dari pembanding, perusahaan pembanding, kemudian kita nanti akan kalikan atau dengan fundamental dari perusahaan yang kita nilai. Next, Mbak. Untuk yang metode pembanding perusahaan tertutup dan perusahaan yang dari merger, ya, sebenarnya hampir sama, ya. Hanya ada eh, kesulitan sebetulnya di Indonesia gitu, karena ketika kita mencari data-data untuk perusahaan yang sudah merger, apalagi perusahaan tertutup, itu mungkin agak sulit, ya. Jadi eh, terkecuali misalnya perusahaan-perusahaan terbuka tadi yang melakukan akuisisi atau melakukan merger gitu, mereka pasti akan publikasi. Tapi kalau untuk yang perusahaan tertutup, kita memang agak kesulitan di dalam itu. Nah, yang membedakan dari ketiga metode tadi, kalau merger akuisisi, baik itu perusahaan tertutup maupun dari perusahaan yang terbuka, ya, eh, itu indikasi nilai yang dihasilkan adalah nilai mayoritas. Karena konsep atau corporate action untuk merger atau akuisisi pasti akan apa, ada inisiatif dari pemegang saham mayoritas. Next. Oke. Nah, ini contoh yang kita bisa aplikasikan dari apa yang tadi apa disebutkan, ya. Ini hanyalah contoh perhitungan data pasar, ya. Jadi ini bukan merupakan opini nilai. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat, ya. Di uraian di bawah itu kolom-kolom untuk perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaan publik, ya, yang ada di bursa. Jadi merupakan perusahaan publik. Ya, ini adalah eh, merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, ya. Jadi kita ibaratnya kita mau menilai sebuah perusahaan infrastruktur, ya. Kemudian kita lakukan atau mencari perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu, ya, dengan infrastruktur, ya. Kalau lihat ini adalah misalnya ada perusahaan infrastruktur, ini jalan tol, ya, di Citra Marga gitu, kita ambil. Kemudian ada di beberapa perusahaan di Cina, di Vietnam, ya, ada tiga negara, ya, Indonesia, Cina, dan Vietnam. Nah, kenapa misalnya dalam penilaian perusahaan yang menjadi pembanding ada perusahaan di luar Indonesia gitu, ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan kesebandingan terhadap perusahaan pembanding, apabila misalnya tidak memenuhi kriteria, maka secara aturan kita bisa membuat atau melebarkan pencarian kita ke wilayah di luar Indonesia, misalnya di bursa yang baik itu Asia maupun sampai nanti yang lebih jauh lagi kalau misalnya memang tidak ada gitu, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya perusahaan pembanding yang ada di bursa itu tidak ada? Berarti pendekatan market tidak bisa kita lakukan gitu, ya. Nah, dari eh, perusahaan yang sudah kita cari, kemudian kita apa namanya, kita masukkan multiple-nya PBV, PI, dan PS gitu, ya. Diperolehlah misalnya secara median gitu dan 0,79 untuk price to value, eh, price to earning-nya 8,58, price to sales-nya 2,47 gitu, ya. Nah, kemudian yang disebut dengan multiplier itu adalah kita mencantumkan eh, book value. Tadi book value itu adalah yang di laporan keuangannya si company, ya, di jumlah ekuitas itu kita masukkan di situ 38911 itu merupakan ekuitas, jumlah ekuitas, ya. Jumlah ekuitas berarti Bapak Ibu nanti cari di laporan keuangan di neraca, ya, yang itu jumlah ekuitasnya yang dimasukkan ke segitu. Kemudian earningnya itu di laba bersih, ya, 6,6749 itu di laba bersih.
Dan di salesnya itu di P&L juga di pendapatan 21. Jadi nanti 38.911 Bapak Ibu kalikan dengan 0,79 ya, 6749 dikalikan dengan 8,58. Kemudian yang 21318 dikalikan dengan 2,47 ya. Kemudian hasil pengalian itu kita bobot lah karena kan kita melakukan 3 multiplier ya, kita bobot 100% dibagi 3 semua. Kemudian di hasil pembobotan itu kita kalikan dengan indikasi nilainya dan dijumlahkanlah sebesar dari 10, 190, 19.293, 17.587 itu menghasilkan 47 041731 ya. Karena ini hasilnya ekuitas, maka tidak perlu dikurangi dengan debt kan, karena sudah ekuitas ya. Nah, diperolehlah misalnya apa namanya nilai dari 47 ini. Nah, ada istilah kontrol premium dan misalnya diskon ya. Kenapa kita memasukkan kontrol premium? Tadi saya bilang kalau misalnya data pasar itu merupakan indikasinya nilai minoritas. Sedangkan tadi yang pakai merger dan akuisisi ini nilai mayoritas. Karena ini dari data pasar, biasanya saham-saham di bursa yang diperdagangkan itu merupakan saham-saham minoritas. Sehingga yang dihasilkan, indikasi yang dihasilkan dari data pasar selalu mencerminkan nilai minoritas. Ketika kita melakukan nilai perusahaan yang kita nilai adalah mayoritas, maka harus disamakan, disetarakan ya. Untuk menyetarakannya itu kita menambahkan namanya kontrol premium ya. Tetapi setelah kita tambahkan kontrol premium, karena kita akan mengindikasikan nilai pasar, maka ada namanya diskon terhadap marketnya, gitu ya. Diskon terhadap marketnya. Sehingga kita ada penambahan kontrol premium, dan kita nanti akan menambahkan juga semacam diskon yang memang besarannya sudah diatur juga di dalam satu regulasi. Ya, sehingga dengan demikian, opini dari eh, nilai pasar 100% terhadap ekuitas perusahaan dengan pendekatan data pasar itu sebesar 55.979.660. Oke, next, Mbak. Oke, yang kedua adalah untuk asset approach. Ya, asset approach itu Bapak Ibu pasti kita harus dasarnya adalah dari laporan keuangan. Ya, kalau saya contohkan di sini ada laporan posisi keuangan atau di neraca, itu ada namanya akun-akun yang ada di dalam neraca itu atau di dalam posisi keuangan itu ada aset, ada liabilitas dan ada ekuitas, ya. Jadi kalau pendekatan dengan metode penyesuaian nilai aset bersih, maka secara konsep adalah semua nilai buku yang ada di akun-akun itu harus dirubah menjadi nilai pasar, ya, harus dinilai dengan nilai pasar, ya. Itu konsep yang konsep umumnya. Jadi, ketika kita sudah merubah semua nilai buku pada setiap akun itu menjadi nilai pasar, maka otomatis nilai total ekuitas yang ada di nilai buku, kemudian nanti disesuaikan dengan adanya penyesuaian terhadap menjadi nilai pasar, maka jumlah ekuitas pada kolom nilai pasar itulah merupakan nilai ekuitas atau nilai pasar yang sudah dilakukan penilaiannya dengan menggunakan asset approach. Ya. Jadi kalau ini dilihat dari contoh ya, dari gambaran, jadi misalnya nilai bukunya adalah merupakan XXX, kemudian ada penyesuaian Z, maka simbol Y itu adalah sudah merupakan nilai pasar. Ya. Next, nextnya Pak. Oke, kalau dengan metode kelebihan pendapatan, ini sama dengan semacam akumulasi aset, tetapi sebenarnya ada konsep aset, ada satu kesatuan dari nilai kolektif untuk proses kapitalisasi. Ya, jadi nanti di dalam metode kapitalisasi pendapatan kita akan memperhitungkan juga apa namanya proyeksi daripada nilai si perusahaan tersebut dalam mengkapitalisasi terhadap revenue-nya. Ya, jadi ini digabung dengan misalnya apakah si perusahaan itu dari earning yang didapatkan itu masih punya excess nggak gitu. Nah, excessnya itulah kita
masukan untuk kita masuk dalam metode apa namanya metode asset approach dengan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan. Ya, next. Nah, yang income approach mungkin ini yang lebih familiar dari Bapak Ibu ya, ada discounted cash flow. Nah, umumnya sebenarnya pendekatan income itu adalah merupakan diistilahkan secara prinsip adalah ekonomi antisipasi ya, di mana yang menjadi economic income stream-nya nanti sebenarnya sama dengan tingkat diskonto yang digunakan. Jadi sangat penting. Tadi saya sudah singgung adalah tanggal penilaian ya. Tanggal penilaian ini menjadi penting ketika itu nanti akan berkaitan dengan penentuan tingkat diskonto ya. Kemudian di dalam income approach ini itu kita secara proyeksi itu sangat diperlukan ya. Jadi apa namanya asumsi-asumsi tadi ya. Jadi nilai dari suatu bisnis juga tergantung dari nilai manfaat ekonomi yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Menjadi sangat penting ya. Bahkan bisa menjadi debatable. Tadi sempat disinggung apakah nilai ini menjadi eksak enggak? Belum tentu ya, karena sangat tergantung dari input yang kita masukkan di dalam satu proyeksi ya. Kemudian menjadi sangat signifikan adalah ketika penentuan di tingkat diskontonya juga ya. Jadi tingkat diskonto harus sesuai. Next. Secara gambaran ya sebenarnya di income approach itu kita bisa memperoleh dua nilai yaitu nilai perusahaan dan nilai ekuitas ya. Kalau kita sebut nilai perusahaan maka itu adalah merupakan nilai sekarang dari arus kas secara operasi ya baik di masa akan datang ya. Ada namanya periode eksplisit selama masa proyeksi sama tambah periode kontinuitas atau terminal value ya. Kalau Bapak Ibu istilahnya misalnya proyeksi itu misalnya kita katakan 5 tahun gitu ya, kita buat proyeksi 5 tahun. Tetapi karena kita asumsikan perusahaan ini bisa going concern, bisa terus-menerus melebihi 5 tahun, maka kelebihannya itu yang kita tidak hitung yang kita tidak hitung kita jabarkan di dalam proyeksi itu kita masukkan namanya terminal value atau periode kontinuitas gitu ya. Nah, nanti ditambahkan dengan nilai pasar dari aktiva non operasional ya. Misalnya di dalam perusahaan ada tanah yang tidak digunakan untuk pabrik suatu pabrik gitu ya. Perusahaan memiliki pabrik tapi memiliki tanah yang luas. Nah, tanahnya itu harus dipisah, dinilai sendiri ya kita masukkan sebagai aset dari non operasional ya untuk mencapai nilai perusahaan. Nah, selain nilai perusahaan, kita memperoleh nilai ekuitasnya seperti apa? Ya, sesuai konsepnya balance sheet ya, nilai ekuitas itu adalah nilai perusahaan dikurangi dengan hutang. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai perusahaan, nah kemudian kita harus cari nilai dari hutangnya itu. Ya, itulah ketika jumlah pengurangnya itu adalah merupakan nilai ekuitas. Ya, next, next, Mbak. Oke, ya ini mungkin apa konsepnya di dalam discounted cash flow. Ya, jadi kita berbicara tentang arus kas dan ada risiko. Ya, risiko itu akan tercermin nanti di tingkat diskonto. Ya, tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto juga akan dipengaruhi atau akan berbicara tentang waktu juga ya. Jadi nanti konsep nilai sih sebenarnya kan present value ya. Bagaimana jumlah dari pendapatan ekonomis di masa akan datang apa menjadi nilai kini dengan berdasarkan faktor waktu dan risiko ya. Next. Ini gambaran saja. Jadi kalau kita lihat di dalam proyeksinya dengan konsep present value tadi, jadi kita berbicara tentang T1 ya di waktu 1 sampai waktu ke N. Kemudian kita present value menjadi nilai sekarang dengan satu tingkat discount rate ya, jadi tingkat diskonto dan periodenya ya. Jadi ini konsep yang untuk mencari present value atau nilai nilai kini ya. Jadi Bapak Ibu dengan konsep DCF ini harusnya mungkin familiar
bahwa kita memproyeksikan sesuatu di masa yang akan datang, kemudian kita tarik menjadi nilai kini, dan kita tetapkan dengan satu tingkat diskonto. Oke, next. Yang umum di dalam income approach itu adalah misalnya tingkat diskonto, ya, berarti tingkat pengembalian yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan massa yang akan datang ke dalam nilai kini, ya. Kemudian ada namanya tingkat kapitalisasi, itu suatu angka pembagi, ya, yang digunakan mengkonversi juga satu angka pendapatan ekonomi ke dalam nilai, ya. Tingkat kapitalisasi sebenarnya itu nanti akan digunakan kalau metode yang digunakan adalah kapitalisasi pendapatan, ya. Cuman untuk income approach dengan metode kapitalisasi pendapatan, yang utama itu adalah pendapatannya harus konstan, gitu ya. Ya, pendapatan harus konstan gitu. Kemudian kita present value dengan satu tingkat diskonto, maka kita bisa menghasilkan nilai. Nah, umumnya maka seperti tadi dibilang, dalam menerapkan pendekatan, maka kita harus tahu dulu jenis perusahaannya dan bagaimana eh, value dari streaming perusahaan itu eh, tipikalnya seperti apa, ya. Kalau misalnya dia konstan terus pendapatannya, maka metode kapitalisasi pendapatan ini cocok untuk digunakan. Tetapi kalau income-nya misalnya fluktuatif gitu, maka sebenarnya tidak cocok metode ini diterapkan, ya. Jadi yang lebih cocok adalah discounted cash flow. Next. Nah, kalau kita lihat ya, kita misalnya eh, kelebihan dan kekurangan DCF-nya, misalnya secara teori metode DCF dianggap menghasilkan nilai yang lebih akurat, ya. Tadi kita sudah bahas tentang apa misconception tentang valuasi gitu ya. Kemudian metode DCF itu memperhitungkan time value of money. Tetapi itu tadi bisa bias ya, karena bisa jadi kekurangan dari DCF itu adalah dipengaruhi oleh proyeksi yang digunakan, ya. Jadi asumsi tadi ada asumsi-asumsi yang sebagai input, ya. Kemudian sulitnya menentukan tingkat diskon yang sesuai, ya. Tadi tingkat diskontonya harus sesuai. Nah, relatif lebih sulit dibandingkan perhitungan nilai lain dengan metode yang lain, ya. Itu kelebihan dan kekurangan secara umum. Next. Nah, metode diskonto dengan metode kapitalisasi, kalau kita bisa ada perbedaannya adalah di metode diskonto kita menentukan tingkat diskonto, kalau di metode kapitalisasi kita disebutnya tingkat kapitalisasi, ya. Ini sama-sama mengkonversi serangkaian pendapatan, ya. Cuman kalau diskonto itu pada masa yang akan datang, kalau yang tingkat kapitalisasi mengkonversi hanya satu pendapatan di masa yang akan datang. Itu jadi konstan, ya, konstan truth. Sama-sama dikonversi, ya, untuk menghasilkan nilai sekarang. Nah, periode metode diskonto itu harus mengantisipasi perubahan dalam pendapatan dari waktu ke waktu, ya. Jadi secara spesifiknya nanti dari waktu itu menjadi nilai kini itu dengan adanya tingkat diskonto. Tetapi kalau periode metode kapitalisasi, perubahan dalam pendapatan mendatang itu hanya waktu ke waktu yang ditentukan dengan persentase dan perubahan rata-rata yang dikurangkan, ya. Jika misalnya dari biaya modal kapital menjadi biaya apa denominatornya gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan tingkat kapitalisasi. Next, Mbak. Next lagi. Oke, tadi di contoh ada namanya uh, discount lack of marketability atau DELOM gitu ya. Ada yang namanya tadi sudah disinggung mayoritas, minoritas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menilai nilai mayoritas gitu ya, kemudian kita nilai minoritas ya tanpa kendali gitu. Kemudian ketika kita akan nilai mayoritas ya secara penugasan, secara objek, kita misalnya melakukan nilai 100%. Berarti sebenarnya itu kita anggap sebagai nilai mayoritas. Kemudian kalau kita hasil dari pendekatan-pendekatan yang kita gunakan menghasilkan indikasi mayoritas, maka sebenarnya tidak membutuhkan premi kendali gitu ya. Dan kita tidak perlu menerapkan diskon minoritas. Tapi diskon marketabilitas itu perlu, ya.
Kemudian kalau misalnya kita menilai 100%, kemudian kita menggunakan eh, nilai yang dihasilkan minoritas, yaitu pakai pendekatan pasar gitu ya, maka kita tetap menambahkan premi kendali. Ya, tadi sempat disinggung, diskon minoritas kita tidak. Ya, diskon market ya iya. Kemudian kalau misalnya kita nilai 20% sebagai saham minoritas, kita menggunakan misalnya discounted cash flow. Discounted cash flow itu adalah pendekatan yang menghasilkan indikasi mayoritas. Maka premi kendalinya kita tidak perlu kita tidak perlu sampaikan atau kita tidak perlu terapkan. Tapi kita perlu menerapkan diskon minoritas karena kan proyeksi selalu dibangun atau dibuat oleh kendali dari saham mayoritas ya. Diskonnya diskon market kita terapkan ya. Kalau kita menerapkan atau menghasilkan atau menilai satu nilai minoritas ya, kemudian kita pakai pendekatan pasar dengan perusahaan pembanding yang adalah hasilnya indikasinya nilai minoritas, maka premi kendali tidak digunakan, diskon minoritas tidak diaplikasikan, diskon market kita aplikasikan. Nah, apa yang dimaksud dengan diskon market? Diskon market stabilitas sebenarnya secara prinsip adalah kekurangan daripada nilai menjadi satu harga gitu ya. Jadi ketika nilai ini tadi kan merupakan estimasi dan membutuhkan waktu tertentu untuk menjadi harga dan kesepakatan, maka sebenarnya kita perlu menerapkan diskon di dalamnya ya. Itu yang dimaksud dengan premi kendali, diskon minoritas dan diskon marketabilitas. Next. Oke, next. Nah, kita mau exercise ya. Misalnya saya ini ambil dari laporan keuangan ya, laporan keuangan satu perusahaan. Eh, Mohon maaf ini terlalu kecil-kecil ya. Tapi kita coba sarikan ya. Misalnya ekuitasnya si perusahaan itu adalah 38 eh, 911 208 ini dalam jutaan ya. Kemudian earningnya 6,7 T gitu ya, dan salesnya 21 T gitu. Nah, kalau kita punya data seperti ini, maka bagaimana kita menilai perusahaan tersebut dengan mengaplikasikan metode-metode tadi, ya. Next, gitu. Oke, dengan perusahaan yang eh, kita punya datanya dalam laporan keuangan, ya, kemudian kita eh, aplikasikan metode dan penerapannya, gitu ya. Maka langkah pertama itu kita harus mencari atau mengidentifikasi objek. Identifikasi objek yang kita maksud di sini adalah apa sih jenis perusahaan ini, ya, bergerak di bidang apa, industrinya seperti apa, dan kita melakukan analisis historisnya. Ya, kita bikin rasio rasio dari laporan keuangan, kemudian kita lakukan analisis analisis common size gitu ya dari perusahaan tersebut ya. Ketika kita sudah melakukan mengidentifikasi objek itu, maka kita mencari data pembanding yang ada di bursa ya. Ini data pembanding yang ada di bursa, kebetulan saya menggunakan S&P ya, IQ Pro ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa di bursa gitu ya. Cuman kalau di bursa harus satu persatu tuh ya. Kita cari laporan keuangannya, kita masukkan gitu ya. Tapi kalau misalnya di S&P kita sudah bisa men-search semua perusahaan yang misalnya kita masukkan untuk infrastruktur misalnya. Diperolehlah semua perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sama dalam industrinya ya. Jadi screening pertama adalah kita melakukan eh, perusahaan-perusahaan yang jenis usahanya sama dulu ya. Baru kemudian kita lakukan analisa kesebandingan ya. Analisa kesebandingan yang tadi secara growth, secara sales, secara historis laporan keuangan gitu. Kemudian kita lakukan sama common size-nya. Nah,
Kemudian kita sebandingkan dengan perusahaan yang kita akan nilai, ya. Kalau misalnya mendekati kriterianya sama gitu kan, itu kita masukkan sebagai pembanding, ya, salah satu pembanding. Kalau memang tidak bisa, kita hilangkan ya data tersebut. Jadi kita hanya mengambil semua perusahaan pembanding yang ada di bursa yang sudah kita analisa, kemudian kita masukkan ke dalam kelompok perusahaan yang menjadi pembanding, ya. Jadi kalau kita lihat di layar ini, jadi ada perusahaan-perusahaan yang lolos ya di dalam tahapan analisis, ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak lolos ya secara kesebandingan tadi. Next. Nah, ini apa kita lakukan ya kesebandingan tadi ya. Kita menggunakan analisa kesebandingan tadi ya, baik bisa mengkorelasikan antara total aset ya, kinerja keuangan, growth, ada structure capitalnya gitu ya. Ini kita lakukan kesebandingan. Kemudian dari tahap kesebandingan tadi harus memperoleh kriteria atau 5 ya. Misalnya kita kita ambillah 5 perusahaan yang sebanding ya. Tetapi kalau misalnya kriteria yang kita tetapkan atau secara aturan tidak terpenuhi, misalnya hanya 3, maka secara aturan juga dimungkinkan atau diwajibkan diambil minimal 8 perusahaan, minimal ya. Apakah semakin banyak perusahaan akan semakin bagus nilainya atau semakin presisi nilainya, itu tadi ya, kembali ke apa yang disampaikan oleh Aswad Damodaran ya. Tidak selalu perusahaan itu apa namanya, dengan metode yang banyak, dengan pembanding yang banyak, tidak selalu harus nilainya X gitu ya. Oke, next. Nah, diperolehlah dari hasil kesebandingan tadi, diperolehlah perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam daftar perusahaan sebagai pembanding, ya. Kemudian dicarilah angka-angka multiple-nya, ya, PBV, PE, dan PS. Gitu ya. Next, next-nya, Mbak. Oke. Itu tadi dari perusahaan-perusahaan yang menjadi pembanding, kemudian kita masukkan ke dalam satu tabel, ya, angka-angka dari GBP-nya, PE dan PS, kemudian kita lakukan mediannya, kemudian kita masukkan multiplier atau fundamental tadi, ya. Tadi sudah ada informasi equity-nya adalah 38.911 ya, kemudian earning-nya 97, 9749 ya, kemudian ada sales-nya gitu ya. Nah, kalau kita masukkan kita masukkan misalnya bobotnya PBP ternyata lebih besar 50, 30, 20 ya. Pembobotan ini memang judgement dari penilai ya. Kenapa judgement? Karena ini nanti sebenarnya judgement itu punya dasarnya juga ya. Misalnya perusahaan-perusahaan yang mana yang lebih dominan secara market terhadap equity, lebih kepada book value gitu ya. Atau mana itulah bobotnya yang paling besar. Atau perusahaan-perusahaan mana yang misalnya salesnya apa bobotnya yang paling besar gitu ya. Itu judgement juga, tapi punya dasarnya terhadap kriteria atau jenis perusahaan. Ya. Kemudian tadi diterapkanlah kontrol premium karena kita mau melakukan penilaian 100%, ya. Sudah dari awal bahwa pendekatan dengan data pasar menghasilkan minoritas, maka harus disetarakan, ditambahkan eh, kontrol premium, ya. Kemudian ditambahkanlah atau dikurangi dengan eh, diskon market 30%. Nah, diperolehlah indikasi nilainya sebesar 51.388 ya. Kalau 51.388 ini Bapak Ibu bandingkan dengan tadi data sebesar 38.911, maka sebenarnya terjadi peningkatan ya secara nilai pasar ya. Kalau yang di dalam laporan keuangan kan nilai buku.
Nah, kalau kita nilai sekarang sebenarnya itu adalah nilai pasar. Nilai pasarnya menghasilkan 5,5979 tadi, itu berarti sekitar 1,4 kali dari book value. Jadi kalau perusahaan tadi dengan nilai ekuitas 3891, kalau kita nilai sekarang itu adalah 1,4 kali book value-nya dengan metode data pasar. Ya, next. Nah, bagaimana kalau kita nilai perusahaan tersebut dengan discounted cash flow? Ya. Yang pertama adalah kita harus punya data historis dari laporan eh, posisi keuangan si perusahaan. Ya, jadi anggaplah Bapak Ibu punya punya 5 tahun gitu ya, atau misalnya minimal sih harusnya 5 tahun ya. Nah, ini kita punya per April misalnya 2024, misalnya ini ya. Ini untuk studi kasus saja. Oke, ya ini posisi historis laporan keuangan. Jadi ini sangat penting bagi Bapak Ibu kalau mau melakukan penilaian terhadap perusahaan. Ya, next. Oke, kemudian dari data historis laba rugi ya, Bapak Ibu harus masukkan. Kemudian dari untuk arus kas ya. Jadi semua informasi-informasi historis perusahaan harus kita masukkan, kemudian kita analisa ya. Next. Oke. Langkah pertama adalah Bapak Ibu pasti harus menyusun proyeksi ke depan ya. Dari proyeksi ke depan ini apa sih yang harus kita proyeksikan? Yang pasti harus kita proyeksikan semua streaming revenue daripada perusahaan ya. Kemudian cost-costnya daripada perusahaan kita harus proyeksikan, dan kita harus mengasumsikan misalnya working capitalnya ya. Dari historis tadi itulah yang kita gunakan ya, itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memberikan input atau menerapkan asumsi yang harus kita pakai ya. Misalnya nanti eh, asumsi untuk harga pokok COGS-nya ya, misalnya ini 95%, 94% gitu ya, to sales gitu ya. Kemudian ada asumsi-asumsi biaya ya, ini ada percentage-percentage ya, baik itu nanti to sales maupun nanti ada yang secara growth di inflasi gitu ya. Kemudian nanti ada perputaran daripada working capital, piutang, persediaan utang usaha gitu. Nah, ini dari asumsi-asumsi ini akan kita jadikan untuk kita menentukan atau membuat proyeksi ke depan. Next. Next. Oke, tahap satu, lakukan proyeksi terhadap laporan laba rugi perusahaan. Ya, nanti proyeksi pendapatan dari asumsi yang digunakan, proyeksi biaya, ya, proyeksi depresiasi amortisasi nanti harus kita hitung sendiri, ya. Kemudian ada perhitungannya pajak sama proyeksi labanya, ya. Yang dulu Oke, ini next, yang sekarang yang itu tapi ilmu nextnya, Mbak. atau Oke, nah ini kita maksudnya proyeksikan tadi apa namanya, kita punya laporan historis itu sampai 30 April ya 2024, maksudnya sehingga yang 30 April 2024 ini kita pakai atau kita tentukan sebagai tanggal penilaian. Nah, untuk 2024 maka proyeksinya dimulai dari Mei sampai Desember, kemudian nanti ya 2025 sampai terlalu 2008 merupakan terlalu proyeksi tahunan ya. Nah, ini dari sini setelah ini diperolehlah misalnya proyeksi laba ruginya adalah misalnya dari pendapatan sampai nanti ketemu eh, apa namanya laba ya, sampai ketemu laba ya. Ini kita proyeksikan dari mana ini dapatnya, dari tadi yang kita tentukan di asumsi-asumsi tadi itu ya. Next, nextnya Mbak. Oke, next lagi. Oke, kalau proyeksi laba sudah didapatkan, maka Bapak Ibu harus membuat proyeksi laporan keuangannya ya, di mana proyeksi laporan keuangan itu harus
mengikuti juga akun-akun yang ada di laporan historis ya. Jadi baik itu nanti proyeksi aset lancar, proyeksi aset tidak lancar, proyeksi liabilitas lancar, atau nanti proyeksi ekuitasnya ya. Jadi memang ini perlu apa keahlian sih dalam menyusun proyeksi keuangannya atau nanti istilahnya financial modelnya. Di kita biasanya disebutnya financial model, harus punya juga keahlian di dalam menyusun atau membuat financial model ya. Oke. Kemudian tahap berikutnya, nah di dalam tahap berikutnya eh, kalau laba rugi kita sudah dapat, kemudian neraca atau posisi keuangan kita sudah buat, maka sebenarnya kita juga perlu membuat proyeksi arus kas ya, arus kas ya. Kita buat di mana arus kas tadi kita harus memproyeksikan arus kas terhadap modal kerja, arus kas terhadap investasi, dan arus kas terhadap pendanaan. Ya, nanti akan terlihat bahwa seberapa aktif perusahaan itu misalnya melakukan investasi. Kemudian seberapa aktif perusahaan itu membutuhkan dana operasional misalnya. Nanti bisa terlihat di dalam proyeksi yang nanti akan Bapak Ibu buat kalau kita melakukan penilaian dengan metode discounted cash flow. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi bisa disebutkan ketika nilai itu merupakan present value, maka Bapak Ibu harus memiliki atau menentukan tingkat diskonto. Ya. Tingkat diskonto yang diaplikasikan di sini adalah ada weighted average cost capital atau dikenal dengan WACC. Ya, kenapa kita menentukan WACC? Karena yang kita akan hasilkan adalah nilai daripada enterprise value dulu, kemudian kita kurangi dengan debt, maka ada nilai equity gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa nggak menentukan diskonto dengan cost equity sebenarnya. Itu bisa bisa kita gunakan kalau misalnya arus kas yang kita gunakan atau nilai yang kita hasilkan langsung menghasilkan nilai ekuitas. Kalau kita menghasilkan nilai ekuitas, maka sebenarnya kita menerapkan tingkat diskontonya cost equity. Karena yang di sini di dalam studi kasus yang kita hasilkan adalah nilai perusahaan dulu, ya, atau disebut dengan free cash flow to firm, maka kita menerapkan mengaplikasikan WACC, di mana WACC ini merupakan tingkat diskonto dari rata-rata cost equity dan cost of debt-nya, ya. Yang dimaksud dengan cost equity itu ada satu formula di mana Bapak Ibu harus memiliki formula atau data dari risk free ya, kemudian risk premium yang kita juga harus cari betanya ya, kemudian kita harus terapkan country default spread-nya gitu. Nah, formula dan rumusan-rumusan atau inputan dari cost equity sebenarnya bisa kita cari gitu ya. Risk free itu adalah surat utang negara yang bebas risiko. Maka Bapak Ibu bisa mencari di websitenya IBPA gitu ya. Kita cari per tanggal penilaian karena ini 30 April 2004 harus kita sesuaikan dengan tanggal itu ya datanya. Kemudian biasanya kita cari yang long term ya, minimal mengcover proyeksi yang kita buat ya. Jadi kalau kita buat proyeksi 5 tahun minimal untuk risk free-nya 10 tahun gitu. Atau kita bisa yang lebih lebih lama ya. Risk premium, beta dan CDS Bapak Ibu bisa cari di websitenya Damodaran mereka Damodaran mengeluarkan data-data itu ya untuk risk premium beta gitu ya. Kalau beta sebenarnya bisa juga cari di bursa ya, tapi Bapak Ibu harus hitung sendiri formulanya ya. Kalau di Damodaran kelebihannya sudah dikelompokkan dalam satu industri gitu ya. Kalau di S&P kita bisa cari juga tapi kita harus mengelompokkan industrinya dulu, kemudian mereka akan keluarkan betanya ya. Nah, kalau cost of debt
itu pasti dari hutang ya, hutang yang dikeluarkan oleh atau tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Biasanya kita merujuknya kepada SEKI ya yang dikeluarkan oleh BI untuk tingkat bunga investasi ya. Nah, di dalam cost of debt ini kita ada unsur tax ya. Saat ini Indonesia menerapkan yang taxnya 22%. Tapi Bapak Ibu harus tahu atau harus jeli kalau perusahaannya adalah perusahaan yang tax final, maka di dalam cost of debt-nya unsur tax-nya harus nol ya. Nah, kemudian eh, dari kalau cost equity dapat, cost of debt diperoleh, maka kita lakukan rasionya ya, debt equity rasionya berapa sih gitu ya. Debt equity rasionya karena kita akan menghasilkan nilai pasar, maka kita harus juga benchmark debt equity rasionya kepada pasar ya. Jadi kalau dilihat equity portionnya 55, debt-nya 44, itu adalah dari pasar. Dapat diperolehnya dari mana? Ya, itu dari yang kalau saat ini kita pakai Damodaran, di Damodaran juga ada. Jadi akan sesuai. Industri ini, industri yang sejenis, debt equity rasionya adalah debt equity ratio pasar. Ya. Nah, kalau tadi proyeksi sudah dapat, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan proyeksi arus kas sudah dapat, maka kita, dan WACC sudah dapat, maka kita masukkan ke dalam free cash flow to firm untuk menghasilkan nilai. Next, Mbak. Oke, next. Nah, free cash flow to firm secara formula ada dari laba bersih, ya, kemudian penyusutan. Laba bersih diambil dari P&L, ya, dari profit and loss, ya. Kemudian penyusutan juga diambil dari P&L ya, dari profit and loss. Capex, Bapak Ibu tadi kalau lihat di proyeksi arus kas itu ada juga ya bisa diperoleh. Kemudian nanti perubahan modal kerja itu Bapak Ibu bisa hitung dari proyeksi posisi keuangan ya. Kemudian dari situ kita proyeksikan apa namanya sesuai dengan proyeksinya. Kemudian kita ada masukkan terminal value. Kemudian kita tetapkan diskonto, tingkat diskonto yang diperoleh dari WSCC tadi, ya. Hasil perkaliannya itu dijumlahkanlah dalam satu sum ya menjadi nilai perusahaan, ya. Kemudian ditambahkan kas pada posisi 30 April dan dikurangkan nilai utangnya tadi, ya, sehingga diperolehlah setelah diskon market diperolehlah angka sebesar 84 ini ya. Kalau kita bandingkan misalnya nanti dengan kebetulan ini total equity-nya 70 ya. Nanti kita itu adalah merupakan satu kalinya ya. Next gitu. Next. Oke. Mungkin demikian Mbak Afi, saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ferdinand atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Sangat menarik untuk bisa dibahas lebih lanjut ya Pak ya. Selanjutnya izin mungkin saya sampaikan beberapa highlight materi yang telah disampaikan oleh Pak Ferdinand yang sebelumnya. Eh, jadi berdasarkan materi Pak Ferdinand untuk valuasi ada tiga ya, Ya, tiga highlight words yang bisa dipertimbangkan dalam atau menjadi definisi dari valuasi yaitu biaya, harga, dan nilai. Yang mana biaya adalah fakta yang sudah terjadi beserta juga harga yang merupakan fakta yang sudah terjadi, sedangkan untuk nilai itu bukan merupakan fakta dan belum terjadi. Terdapat tiga miskonsepsi dari valuasi menurut Aswad Damodaran. Yang pertama, valuasi itu bias karena tidak mencari nilai yang sebenar-benarnya. Sedangkan seharusnya tujuan valuasi adalah untuk mencari estimasi harga proporsi yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang kedua, valuasi yang baik itu adalah yang dapat mengestimasikan harga tepat sesuai dengan realitasnya. Yang ketiga, semakin banyak model, semakin baik valuasi model tersebut.
Yang mana sebenarnya itu belum tentu karena bisa jadi valuasi yang simpel itu adalah valuasi yang hasil analisis yang terbaik. Kemudian ada tiga pendekatan penilaian dan metodologi dalam analisis valuasi. Yang pertama itu adalah market approach, asset approach, dan income approach. Yang mana market approach itu terdiri dari tiga metode. Yang pertama metode perbandingan perusahaan di bursa efek, metode perbandingan perusahaan, eh, metode transaksi sebelumnya atau prior transaction. Kemudian untuk asset approach ada dua metode yang mana terdiri dari metode penyelesaian aset bersih dan metode kelebihan pendapatan. Selain itu, yang terakhir ada income approach. Terdapat dua metode, yaitu metode discounted cash flow dan metode kapitalisasi pendapatan. Untuk metode market approach, ada model yang perlu diperhatikan, yaitu menggunakan price to book value, price to earning ratio, dan price to sales. Kemudian ada beberapa langkah pengaplikasian dari metode analisis valuasi. Yang pertama, perlu mengidentifikasi objek, yaitu apa sih jenis perusahaan yang eh, kita akan analisis, kemudian bergerak di industri apa, bergerak di bidang apa, kemudian harus dibuat analisis dari historical keuangan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua mencari data pembanding di bursa dengan jenis usaha yang sama. Kemudian yang ketiga analisa kesebandingan secara growth, sell, kemudian historical laporan keuangannya dengan size perusahaan yang sama. Kemudian yang keempat, perlu dilakukan analisa perhitungan atau angka multiple dan penilaian objek yang terakhir. Mungkin itu eh, highlight materi dari webinar series pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaannya atau apabila ada yang ingin berdiskusi eh, atau on mic langsung bisa disampaikan melalui chat box. Ini dari Pak Gede, mungkin Mbak Api ada. Oh iya Pak. Boleh langsung saya pertanyaan dari Pak Igede Made Karma ya. Ya, Valuasi identik dengan estimasi, apakah betul Pak? Dan beberapa berarti juga setiap orang bisa mendapatkan harga yang berlainan atas sesuatu yang kita valuasi. Apa kemudian dijadikan apa yang kemudian dijadikan alat ukur penilaian kebenaran atau ketepatannya? Mungkin izin bisa langsung dijawab Pak Ferdinand. oke. Makasih Pak Gede ya. Valuasi identik dengan estimasi, iya Pak. Betul. Nah, seperti tadi di dalam teorinya, jadi memang nilai itu merupakan manfaat ekonomi. Nah, manfaat itu akan berbeda kan antara misalnya saya dengan Bapak melihat perusahaan. Apakah perusahaan ini bermanfaat atau bagi saya atau mungkin bagi Bapak tidak gitu ya. Nah, karena perbedaan itu itulah sebenarnya ada namanya proses penilaian ya. Nah, manfaat bagi saya atau bagi Pak Gede gitu terhadap satu perusahaan yang akan pasti berbeda, itulah nanti yang membuat judgement kita atau judgement saya sama Bapak terhadap perusahaan itu gitu ya. Misalnya eh, itulah misalnya kalau saya misalnya melihat perusahaan itu similar atau mendukung bisnis saya atau perusahaan yang akan kita beli itu bermanfaat bagi saya, bisa jadi eh, penghargaan atau premium yang saya berikan kepada perusahaan itu akan berlebih gitu dibandingkan misalnya pihak lain atau orang lain memandang di perusahaan itu. Nah, di dalam eh, apa yang bisa menjadi alat ukurnya adalah bagaimana kita menerapkan, mendefinisikan tentang nilai pasarnya, Pak, misalnya gitu. Jadi nilai pasar sendiri kan sebenarnya kita bisa secara definisi semua orang sama ya memandangnya. Nah, ketepatan yang kita bisa jadikan alat ukur adalah tingkat diskonto, Pak, sebenarnya. Karena di dalam tingkat diskonto
itu sudah mengcover risiko-risiko yang akan dihadapi dalam suatu proyeksi untuk menjadikan nilai kini. Nah, di sisi lain sebenarnya eh, nilai apa seperti tadi disampaikan ketika akan bertransaksi maka kesepakatanlah yang menjadi penting ya. Berapapun nilainya, kalau kita nggak sepakat, nggak mungkin bisa menjadi satu harga atau transaksinya bisa terjadi gitu ya, bisa batal. Jadi itu yang bisa disampaikan ya, apa dari pertanyaannya Pak Gede. Makasih Mbak Evi. Baik, mungkin Pak Gede mungkin ada konfirmasi ulang atau sudah cukup Pak jawaban dari Pak Ferdinand? Baik, terima kasih Pak Igede Made. Ya, Ini makasih. selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Andri. Bagaimana metode menilai suatu perusahaan startup? Iya, kalau apa namanya, secara kalau berbicara penilaian, ya kalau di dalam konsep penilaiannya Indonesia dan standar penilaian Indonesia, secara pendekatan hanya tiga tadi yang diatur di dalam penilaian Indonesia. Nah, kalau berbicara startup memang agak unik gitu ya. Saya pernah ikut dalam satu seminar gitu ya, diskusi. Eh, Pembicaranya memberikan satu siklus ya. Kapan masih disebut dengan startup ya perusahaan itu, kapan disebut dengan existing company gitu ya. Nah, pada periode mana perusahaan-perusahaan ini boleh disebut dengan startup gitu ya? Atau pada periode mana perusahaan-perusahaan yang awalnya disebut startup menjadi satu existing company ya. Jadi dari dua dua apa siklus tadi, eh, kalau kita aplikasikan dengan standar penilaian gitu ya, sebenarnya startup itu kan lebih banyak membangun satu eh, apa harapan gitu ya, satu harapan yang akan diproyeksikan. Nah, kalau kita berbicara harapan dan manfaat yang akan diproyeksikan, itu yang lebih tepatnya adalah misalnya tentang metode dengan pendekatan pendapatan gitu ya, metode discounted cash flow. Tetapi itu tadi yang misalnya menjadi dasar penting lain selain tanggal penilaian, ada definisi nilai di dalam standar penilaian. Nah, startup pada periode perusahaan itu baru dibangun, kemudian baru misalnya apa yang namanya startup ya, gitu. Itu nilai kalau kita melakukan dengan pendekatan pendapatan, maka sebenarnya menurut saya nilai atau definisi nilainya belum tentu nilai pasar karena itu lebih banyak misalnya nilai investasi ya. Kalau misalnya perusahaan startup dilakukan dengan metode apa namanya metode pendekatan aset, maka akan atau pendekatan biaya atau cost gitu ya, maka akan kecil karena biasanya startup kan lebih banyak diidentikan dengan perusahaan-perusahaan digital gitu ya, digitalisasi gitu ya. Nah, mungkin eh, bisa digunakan pendekatan pendapatan, tetapi dasar nilainya adalah dasar nilai investasi. Nah, kalau perusahaan startup itu sudah masuk ke dalam siklus existing company yang memiliki streaming value atau driver untuk menghasilkan pendapatnya konstan, atau sudah ada menghasilkan sesuatu pendapatan, ya sebenarnya perusahaan itu apa dimasukkan ke dalam kategori existing company. Ya, kita nggak bisa menggunakan lagi dia sudah sebagai perusahaan startup gitu ya. Kalau definisinya adalah definisi dari perusahaan perusahaan yang sudah punya revenue income atau income yang normal gitu. Nah, kalau dengan demikian, maka perusahaan itu kembali lagi kita melakukan pendekatan yang tadi. Kalau misalnya pendekatan pasar, apakah perusahaan yang sejenis ada nggak? Kalau memang tidak ada, misalnya berarti kita nggak bisa menggunakan itu. Tetapi kalau misalnya ada perusahaan itu dan memenuhi kriteria, maka kita bisa gunakan misalnya. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki keyakinan terhadap perusahaan tersebut dengan metode pasar, maka kita ada pendekatan
kedua, yaitu pendapatan tadi. Ya, kalau dua-duanya kita aplikasikan, maka dari hasil kedua-duanya, kemudian kita rekonsiliasi. Nah, kita gunakan bobot. Mana menurut kita pendekatan yang paling utama? Apakah pendekatan pendapatan atau pendekatan pasar? Gitu. Itu mungkin yang kita bisa sampaikan ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ferdinand atas jawabannya. Mungkin terakhir Pak dari Pak Karolus Boromeus. Pak Karolus mungkin mau on mic Pak. Oke, mungkin saya izin bacakan pertanyaannya. Jika dalam melakukan penilaian bisnis perusahaan earning atau laba naik, nilai ekuitas juga naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi PE rasio malah turun. Kenapa ya Pak? Eh, kalau kalau ini kan lebih kepada menggunakan misalnya eh, apa price to book value, price to earning, dan price to sales gitu ya Pak. Kalau saya coba memahami pertanyaan Bapak ya, kalau kita menggunakan penilaian dengan eh, penilaian bisnis terhadap perusahaan yang earningnya naik gitu ya, kemudian nilai ekuitas juga naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tapi price to earning rasionya malah turun gitu ya Pak. Itu kan sebenarnya apa namanya? Apa yang menyebabkan itu? Kalau price to ratio, kalau kita berbicara rasio kan sebenarnya kan kita berbicara pada cut off date ya Pak. Apa? Cut off date pada posisi di mana kita melakukan perhitungan atau menentukan rasionya gitu. Jadi eh, price-nya sendiri kalau melihat kenapa PI rasionya turun, price-nya itu kan sebenarnya kita bisa membandingkan harga-harga yang di bursa gitu ya. Bisa jadi apa namanya harga-harga yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan pembanding mungkin terjadi penurunan atau PI rasio daripada perusahaan yang dijadikan pembanding itu terjadi penurunan ya. Kalau misalnya PI terhadap pembanding perusahaannya turun, maka sebenarnya itu juga kalau Bapak mengaplikasikan multiple PI terhadap perusahaan pembanding dikalikan dengan fundamentalnya perusahaan, maka sebenarnya itu akan menjadi risk atau menjadi bias di sisi hasil penilaian Bapak ketika menggunakan PI-nya, gitu ya. Karena kan kalau dari pertanyaannya secara fundamental PI-nya Bapak naik nih, tapi rasionya, multiple-nya mungkin yang turun untuk pembanding. Nah, kalau melihat hal ini, Pak, maka sebenarnya multiple yang digunakan jangan hanya PI, ya, ada multiple lain yang mungkin digunakan. Misalnya tadi multiple price to book value atau price to sales gitu ya. Atau Bapak bisa menggunakan multiple untuk capital structure misalnya. Jadi kalau PBP, PI dan PS itu Bapak udah langsung indikasinya adalah nilai ekuitas. Tapi ada multiple lain yang kita bisa langsung misalnya memakai atau menghasilkan nilai perusahaan. Jadi misalnya kayak MPV misalnya, Market Value Invested Capital, ya itu Bapak bisa gunakan juga gitu ya. Nah, bedanya dengan price to book value, PI dan PS, kalau pakai market value invested capital yang dihasilkan oleh penilaiannya Bapak nanti adalah nilai perusahaan. Nah, nanti dikurangi nilai hutang, barulah nilai ekuitas. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ferdinand atas jawabannya. Mungkin Pak Karolus ada yang perlu dikonfirmasi lagi atau eh, sudah cukup jawabannya? Baik, terima kasih Pak Karolus. Baik, untuk mengingat karena adanya keterbatasan waktu, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan dan ketersediaannya untuk berdiskusi. Sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Izin mungkin sebelum saya tutup webinar series ke-59 hari ini, terdapat beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi
link absensi kehadiran untuk bisa mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp group tersebut. Kemudian kepada Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk melakukan registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Eh, Webinar series Korporat Strategi pada 2025 akan menghadirkan pemateri dan praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Serta yang terakhir, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB pada Instagram dan TikTok di @kmmb_consulting dan YouTube KMMB Consulting serta website kmmb.co.id. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum mengakhiri webinar series pada pagi hari ini, akan disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen pagi hari ini. Mungkin izin tim operator mohon dibantu bisa mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu bisa on cam untuk bisa dilakukan sesi foto bersama. Oke, operator sudah siap? Oke, mungkin saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide keempat. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada webinar series pagi hari ini. Saya cukupkan. Selamat siang. Sampai bertemu di webinar seri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Terima kasih Pak. semua. Terima kasih, Pak. Ya,